Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Dwi Intan Putri dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis asupan zat gizi dengan metode diet history. Diet history merupakan salah satu cara dietary assessment yang bersifat retrospektif yang sangat mengandalkan ingatan responden dan dapat menyajikan data secara kualitatif maupun kuantitatif serta dilakukan dengan cara wawancara terbuka. Di sini isi formulir dari diet history adalah frekuensi konsumsi pangan, lalu jenis bahan makanan yang digunakan, cara mengolah dan juga jumlah konsumsi. Menurut FAO dan juga Gibson itu terdapat komponen dalam diet history yang dimana harus dilaksanakan, yaitu wawancara kepada responden, melakukan penggalian data, dan juga melengkapi daftar bahan makanan secara in-depth interview. Di sini responden akan diarahkan untuk melaporkan kebiasaan makanan dengan cara 24-hour food recall dan juga dilakukan pencatatan dari makanan yang sering dikonsumsi berdasarkan ingatan responden selama 1 bulan terakhir. Lalu di sini merupakan perhitungan asupan zat gizi dalam diet history kelompok yang dimana sebanyak 17 responden dengan rentang usia 20-21 tahun memiliki rata-rata asupan energi sebesar 1.384 kilokalori per harinya berdasarkan metode diet history. Lalu berikut merupakan perhitungan kecukupan asupan zat gizi diet history dalam kelompok yang dimana dalam data kelompok berdasarkan WNPG, kecukupan energi dalam data kelompok hanya mengalami defisit berat dengan persentase kecukupan sebesar 62% saja. Lalu berdasarkan tentang AMDR, zat gizi makro menghasilkan bahwa protein terkonsumsi secara cukup pada data kelompok. Lalu di sini merupakan kecukupan zat gizi mikro dalam data kelompok yang dimana mayoritas dari kecukupan zat gizi mikro itu termasuk kurang dan hanya tercukupi pada vitamin C saja. Lalu berikut merupakan data diri responden secara individu yang dimana mempertimbangkan IMT-nya yaitu underweight pada responden AC dan juga memiliki kebutuhan energi per harinya itu sebesar 2017 dengan perhitungan BMR, SDA dan juga energi aktivitas fisik. Dalam metode diet history ini, responden AC terlihat bahwa setiap hari dari responden AC ini mengonsumsi nasi putih, air, dan juga susu, Milo, coklat. Lalu ada pun makanan yang paling jarang dikonsumsi oleh responden AC adalah daging sapi asap, telur dadar, brownies, dan juga roti bakar yang hanya dikonsumsi selama 1 bulan sekali. Lalu berikut merupakan kandungan gizi yang didapatkan dari wawancara melalui metode diet history pada responden AC. Lalu berikut merupakan analisis pemenuhan zat gizi pada responden AC yang dimana responden AC dapat memenuhi energi sebanyak 80,67% yang dimana persentase ini berdasarkan WNPG itu termasuk defisit ringan. Lalu pada tentang AMDR pada zat gizi makro, secara keseluruhan responden AC ini dapat tercukupi zat gizi makronya karena berada di dalam rentang AMDR dan responden AC ini dapat mengonsumsi zat gizi makro secara seimbang. Lalu berikut merupakan analisis asupan zat gizi mikro pada responden AC yang dimana responden AC ini terlihat bahwa memiliki asupan yang kurang pada natrium dan juga kalsium, namun memiliki asupan yang berlebih pada zat gizi mikro, zat besi, dan juga vitamin C. Lalu berikut merupakan perbandingan dari asupan zat gizi dalam data kelompok dan juga individu, yang dimana dalam dua data tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan WNPG, dalam data responden termasuk dalam defisit ringan pada kecukupan energinya, lalu pada data kelompok termasuk dalam defisit berat pada kebutuhan energi per harinya. Lalu perbandingan pada dua data berikut menunjukkan bahwa asupan zat gizi makro dalam data individu ini termasuk lebih baik dibandingkan rata-rata kelompok. Lalu terjadi perbedaan pada asupan zat gizi mikro dalam data individu dan juga kelompok yang dimana data individu memiliki asupan berlebih pada zat besi dan juga vitamin C, sedangkan pada data kelompok memiliki asupan yang tercukupi pada vitamin C dengan asupan yang kurang pada natrium, kalsium, dan juga zat besi. Berdasarkan praktikum diet history yang telah dilakukan, diet history ini memiliki kelebihan di mana dapat menampilkan data secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat merincikan bagaimana kebiasaan konsumsi responden. Selain itu, dapat dilakukan secara cepat dan juga murah oleh enumerator. Namun, diet history di sini juga memiliki kekurangan yang dimana terdapat bias ingatan dari responden karena membutuhkan ingatan 1 bulan yang lalu juga terjadinya kemungkinan adanya over-reported atau under-reported, lalu dan juga dapat membebankan enumerator untuk menggali informasi yang harus disampaikan oleh responden seperti itu. Lalu sehingga kesimpulan dari praktikum ini adalah dalam data kelompok kecukupan energi berdasarkan WNPG ini termasuk defisit berat berbeda dengan individu yang termasuk defisit ringan. Jadi defisit berat pada asupan zat gizi kelompok ini menunjukkan bahwa memiliki tingkat konsumsi rendah pada sumber pangan karbohidrat, lemak, dan juga vitamin C ini dirasa cukup dibandingkan yang lain sehingga memiliki ketidakseimbangan pada asupan zat gizi kelompok. Lalu pada responden AC memiliki asupan yang baik pada makronutrien sehingga tercukupi dan juga seimbang. Selain berbeda dengan mikronutrien pada responden AC yang hanya tercukupi pada zat besi dan juga vitamin C sehingga kurang pada natrium dan juga kalsium. Lalu saran yang dapat dilakukan adalah saran untuk kedepannya adalah dapat mempertimbangkan perhitungan yield faktor, retensi, dan juga densitas serta faktor konversi pada setiap bahan makanan dengan sesuai dengan cara pemasakan. Selain itu, dapat memberikan alat bantu dan juga membutuhkan enumerator yang terlatih. Lalu berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan.